Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Mengawali pelajaran siang ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Dan selanjutnya periksa kehadiran ya. Yang tidak hadir hari ini siapa aja? Siapa Kairan, Dua. Syakairan apa? Ilham sakit lagi ya? Ini gara-gara nari. Siapa lagi? Ilham. Gara-gara nari. Ilham kenapa? Sakit. Gara-gara tarik panggung bola. Gara-gara tarik bola. Oke, kita mulai ya. Siapa ada yang kenal dengan Bapak Bertang di depan ini? Ganteng juga gua. Ada Nazar, Asli, ini muka ini mereka ini kenapa sih? Terjerat kasus Narkoboy. Nah, istilah lainnya adalah nafsa. Nafsa itu kepanjangan dari Oke, sebelum kita masuk ke materi nafsa ini, kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya mengenai sistem saraf. Sistem saraf itu apa? Sistem yang mengatur apa? Mengatur seluruh kerja tubuh. Ya, sistem yang mengatur seluruh kerja tubuh atau mengatur aktivitas tubuh manusia. Nah, di sini siapa yang suka nonton drama? Saya. Nah, terdapat satu artikel yang menyatakan bahwa masyarakat Korea itu concern atau khawatir terhadap tingkat kecanduan warga Korea terhadap suatu alkohol. Dilihat dari banyaknya ratusan drama dan variety show di Korea yang di dalamnya itu mengandung adegan-adegan di mana mereka itu minum-minuman alkohol. Nah, kayak misalnya kalau misalnya di drama-drama mereka stres sedikit minum alkohol kan, banyak pikiran minum alkohol. Kenapa sih kok alkohol itu adiktif gitu? Kenapa warga Korea itu sangat edik dengan alkohol? Karena di alkohol itu ketika seseorang mengonsumsi alkohol itu mempengaruhi jalur dopamin mesolimbik. Nih, dopamin itu neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati manusia. Kalau misalnya dia minum alkohol, nah kadar dopamin seseorang itu meningkat, membuat dia menjadi lebih bahagia, lebih senang, bersemangat dan berenergi. Nah, itulah yang membuat salah satu alasan yang membuat mereka ketagihan terhadap alkohol gitu. Siapa juga yang nggak senang gitu. Maksudnya pasti orang kalau misalnya udah senang gitu, ketagihan kan, nggak pengen merasakan tekanan banyak pikiran gitu kan. Mereka butuh suatu hal yang membuat mereka ingatannya itu menjadi ya nggak banyak pikiran lah intinya gitu kan. Nah, selain alkohol ini ada narkoba lainnya. Contohnya ada lagi nih artis Korea lagi ya. Artis Korea ini dia itu terjerat kasus narkoba, namanya Yu Ahin. Dia itu mengkonsumsi propofol. Propofol itu sebenarnya obat anestesi umum, obat penenang yang digunakan untuk menenangkan pasien sebelum operasi gitu. Tapi kenapa propofol ini termasuk narkoba? Sebenarnya narkoba itu tidak selamanya negatif ya. Contohnya tadi propofol, dia kan sebagai obat anestesi umum. Nah, salahnya di sini dia itu menyalahgunakan narkoba tersebut, menyalahgunakan propofol. Propofol itu membuat seseorang menjadi tenang. Jadi kan kalau misalnya artis kan pasti banyak rumor, terus banyak pikiran, jadi stres. Nah itu biasanya makanya banyak artis yang mengkonsumsi ganja atau propofol tadi yang membuat mereka menjadi lebih rileks atau menjadi lebih tenang gitu. Nah selain propofol tadi ada juga LSD. LSD itu menyebabkan halusinasi kayak permen kertas gitu. Mereka mengkonsumsi permen kertas untuk selain menyebabkan halusinasi, dia juga berpengaruh terhadap dopamin tadi,
dia menyebabkan halusinasi, membuat imajinasi dia tinggi gitu. Itu mengapa banyak aktor-aktor terkenal biasanya yang mengonsumsi LSD. LSD ini makanya kerap terkenal di kalangan aktor, aktris atau penyanyi-penyanyi terkenal lainnya. Nah, tadi nafza itu dibagi menjadi 3 ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di mana nafza ini merupakan zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf, baik dari kemampuan berpikir, emosional manusia, dan tingkah laku manusia. Nah, perbedaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu apa sih? Kalau misalnya narkotika, intinya dia itu meredakan rasa nyeri atau menghilangkan rasa sakit. Kalau misalnya psikotropika, dia itu berkhasiat psikoaktif yang dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku manusia. Yang terakhir ada zat adiktif, yaitu zat yang membuat seseorang ketagihan. Gitu. Contoh zat adiktif apa coba yang membuat seorang ketagihan? Rokok dalamnya ada apa? Kandungan apa? Nikotin. Nah, nikotin itu termasuk zat adiktif yang membuat seorang ketagihan. Nah, lanjut. Tadi narkotika kan fungsinya itu untuk menghilangkan rasa sakit atau meredakan rasa nyeri ya. Tetapi tergantung golongannya. Jadi ada 3 golongan. Golongan 1 itu memiliki sifat ketergantungan yang sangat tinggi dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya ada heroin, kokain, dan ganja. Kemudian ada golongan 2, dia ini digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Dan sifatnya itu memiliki sifat ketergantungan yang tinggi. Kalau misalnya golongan 1 sangat tinggi, kalau misalnya golongan 2 itu ketergantungan tinggi aja. Contohnya itu morfin, metadon, dan fentanyl. Yang terakhir ada golongan ketiga, dia ini biasa digunakan dalam pengobatan. Dan kalau misalnya dikonsumsi itu memiliki ketergantungan yang rendah, gitu. Tidak setinggi golongan 1 dan 2. Contohnya ada kodein. Kalau sabu ke golongan berapa? Kalau sabu itu nanti dia termasuk psikotropika. Psikotropika golongan 1 memiliki tingkat candu yang tinggi. Itu contohnya tadi ada sabu, ekstasi, ada LSD juga yang tadi sudah disebutkan. Kemudian golongan 2 ada amfetamin. Amfetamin ini cara kerjanya adalah meningkatkan dopamin dan neurotransmitter noradrenalin. Pokoknya dua-duanya itu meningkatkan suasana hati manusia dan energi manusia. Nah, amfetamin ini bisa digunakan untuk pengobatan dalam meredakan gejala narkolepsi, itu gejala gangguan sistem saraf, sama ADHD. Jadi amfetamin dikonsumsi oleh penderita ADHD itu untuk membuat mereka lebih fokus beraktivitas. Soalnya kan kalau ADHD itu salah satu gejalanya itu mereka sulit fokus dalam beraktivitas ya. Nah, konsumsi amfetamin ini membantu mereka untuk lebih fokus dalam beraktivitas. Nah, selanjutnya ada golongan ketiga, fenobarbital, di mana fenobarbital ini digunakan untuk mengatasi kejang sebagai obat penenang kejang. Nah, dia itu cara kerjanya memperlambat aktivitas otak. Dan terakhir ada diazepam dan nitrazepam, yaitu sebagai obat penenang juga digunakan sebelum operasi. Gitu. Cara kerjanya sama. Nafza bisa menenangkan tubuh seseorang, membuat seseorang menjadi lebih rileks. Itu karena dia itu mempengaruhi aktivitas otak, yaitu memperlambat kerja aktivitas otak. Itu yang membuat seseorang yang mengonsumsi nafza tersebut menjadi lebih rileks. Oh gitu. Nah, pembagian nafza berdasarkan dampaknya tadi. Kalau misalnya ada 4, kalau misalnya yang memperlambat aktivitas otak itu nanti hasilnya kedepresan. Yang pertama itu ada stimulan, namanya stimulan, menstimulasi. Berarti ketika orang mengonsumsi nafza tersebut, dia itu meningkatkan kerja sistem saraf pusat, meningkatkan detak jantung, meningkatkan tekanan darah tinggi, kemudian membuat kita menjadi lebih berenergi. Contohnya yang biasa dikonsumsi manusia, kafein. Nah, kafein. Orang kalau misalnya konsumsi kafein, detak jantungnya lebih tinggi kan, berdebar-debar, lebih berasa. Kan? Nah, selain itu kita menjadi tidak mudah ngantuk, membuat kita menjadi lebih berenergi dan ajaibnya membuat kita lebih fokus. Makanya orang tuh kalau misalnya mau begadang mau ngerjain tugas, minum kopi. Nah, karena kafein ini berpengaruh gitu terhadap tubuh kita, di mana di dalam tubuh kita itu ada yang namanya
ini itu sama bentuknya kayak adenosin. Jadi reseptor adenosin dalam tubuh yang harusnya mengikat adenosin membuat tubuh kita menjadi lelah malah mengikat kafein. Jadi kafein yang diikat oleh reseptor adenosin membuat kita tidak lagi menjadi lelah, menjadi lebih bersemangat, lebih berenergi, lebih fokus untuk beraktivitas. Nah, selanjutnya ada golongan depresan. Depresan kebalikan dari stimulan. Apa berarti kalau depresan? Memperlambat detak jantung. Agak sedih. Ya, intinya membuat kita menjadi lebih tenang. Contohnya ada alkohol dan barbiturat. Nah, kalau misalnya alkohol ini ada tahapannya. Kalau misalnya alkohol dikonsumsi dalam kadar kecil, itu membuat tubuh kita menjadi lebih tenang. Tetapi kalau misalnya kita terus banyak mengonsumsi alkohol, sering kan kayak orang alkohol jadi hilang akal gitu. Nah, itu karena ketika kita mengonsumsi alkohol, alkohol itu meningkatkan produksi GABA dalam tubuh kita, di mana neurotransmitter GABA ini mempengaruhi kerja otak, membuat aktivitas otak menjadi lambat. Jadi kalau misalnya seseorang mengonsumsi alkohol dalam kadar yang banyak, kita jadi susah mengolah informasi yang masuk, jadi lebih lemot. Habis itu kerja organ kita juga jadi tidak terkontrol, sempoyongan. Itu akibat dari banyaknya konsumsi alkohol. Nah, selanjutnya halusinogen, jelas ya, berarti menyebabkan halusinasi. Dan terakhir ada opioid. Opioid ini cara kerjanya sama kayak depresan sebenarnya, membuat tubuh jadi lebih rileks. Namun bedanya kalau opioid ini bersifat analgesik, yaitu dapat meredakan rasa sakit atau meredakan rasa nyeri. Nah, sebenarnya nafza-nafza tadi itu tidak kaku, efeknya hanya satu golongan saja, itu enggak. Contohnya kayak ganja. Ganja itu termasuk golongan halusinogen, dia menyebabkan seseorang mengalami halusinasi. Tetapi dia juga termasuk dalam golongan depresan. Itu membuat tubuh seseorang menjadi lebih rileks. Makanya banyak yang mengonsumsi ganja, artis-artis banyak mengonsumsi ganja karena mereka butuh gitu untuk membuat tubuh menjadi lebih rileks. Gitu. Nah, selanjutnya gangguan fisik, jelas ya. Kalau misalnya kita mengonsumsi kalau misalnya kita menyalahgunakan narkoba, dampak buruknya fisik, membuat tubuh menjadi sakit. Kalau misalnya merusak fungsi organ tubuh intinya ya. Apalagi kalau misalnya kita kecanduan nih, mengonsumsi terus kan. Nah, tiba-tiba kita udah nggak mengonsumsi lagi, itu membuat kita jadi sakau, jadi nyeri otot, habis itu gelisah, sakit fungsi di mana-mana. Itu akibat dari pemberhentian pengonsumsian narkoba. Nah, selanjutnya psikologis, jelas menurunkan kemampuan berpikir. Kemudian kalau misalnya dari sosial, berarti menjauhkan kita dari lingkungan sosial gitu. Biasanya orang yang mengonsumsi tersebut kan lebih suka menarik diri dari lingkungan. Nah, terakhir ada dari segi agamanya, di mana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Di sini intinya salah satu yang termasuk perbuatan syaitan adalah meminum khamar atau sesuatu hal yang memabukkan. Dimana kalau misalnya kita mengonsumsi khamar atau sesuatu hal yang memabukkan tersebut akan menghalangi kita dari Allah dan sembahyang. Kan syarat kita beribadah itu berakal sehat. Kalau misalnya kita hilang akal, kalau misalnya kita gila, ya ibadah kita nggak diterima. Kita jadi lupa sama Allah kita, dan orang hilang akal mana tahu sih apa yang dia perbuat, apakah dia berbuat satu hal kebaikan atau keburukan gitu. Nah, itu minum khamar atau suatu hal yang memabukkan, salah satunya itu nafza, itu dilarang oleh Allah SWT. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Sampai sekarang sangat jelas. Kenapa Mas Zoni bisa terjerat kasus narkoba 2 kali? Kenapa? Canduan. Karena candu itu kan. Kan dia udah rehabilitasi. Waduh, nggak ngaruh. Mungkin negara. Enggak, itu karena pergaulannya aja. Iya, bisa.
Nah iya, jadi ketika orang udah rehabilitasi itu sebenarnya kebiasaan pecandu narkoba agar dia tidak lagi merasa bergantung dengan narkoba. Kalau misalnya udah selesai rehabilitasi dinyatakan bahwa dia tidak tidak candu lagi, tidak bergantung lagi dengan narkoba. Cuma tadi dari lingkungan juga. Kalau misalnya dia stres terus dia butuh suatu hal yang menenangkan diri dia. Nah, lingkungan dia tidak mendukung, lingkungan dia udah, apalagi kalau misalnya artis mudah kan untuk mengonsumsi narkoba. Bisa jadi dia kenal dengan orang yang mengedarkan narkoba. Nah, bisa langsung mengonsumsi lagi. Nah, kondisi dia di mana dia terjerat kasus narkoba 2 kali itu termasuk dalam kondisi relapse namanya. Berarti makanya kalau nggak mengonsumsi narkoba kan bisa sakau, makanya itu benar-benar. Ya, rehabilitasi itu kan kita didetoksifikasi ya. Detoksifikasi berarti kita dijauhkan dari narkoba tersebut yang membuat kita ketergantungan. Nah, ketika sakau kan orang mengalami nyeri atau segala macamnya ya. Nah, itu nanti dikasih obat dari resep dokter lagi untuk mengurangi gejala sakaunya dia. Jadi sebenarnya narkoba ini nggak selamanya buruk, cuma penyalahgunaannya. Kita boleh mengonsumsi narkoba, maksudnya kayak obat anestesi tadi ya, anestesi. Untuk membuat kita menjadi lebih rileks. Nah, itu sesuai pesan dari dokter. Tapi Kak, misalkan ya, kan saya nonton cerita-cerita pendaki gunung ya, kan dia mengalami hipotermia ya di gunung. Nah, dia minum lah tuh biar badannya tuh nggak dingin, ya gak naikkan suhu tubuh. Itu termasuk haram apa halal? Minum alkohol itu minum. Kan karena dia hipotermia Kak. Kalau minum gitu kalau bukan halal apa gimana sih? Itu boleh atau enggak? Ya, jadi selama alkohol itu kan jelas memabukkan dan dilarang oleh Allah. Selama ada alternatif lain yang sifatnya halal itu lebih baik mengonsumsi yang lain gitu. Jadi kayak misalnya Ya betul. Kayak misalnya sekarang tuh legalisasi ganja untuk pengobatan medis itu masih pro kontra karena ganja itu jelas memabukkan dan dilarang kan dalam Islam, haram. Nah, maka dari itu selama ada obat alternatif yang halal yang tidak membahayakan bagi tubuh, yang tidak dilarang oleh Allah, coba cari alternatif lainnya. Ada lagi yang mau tanyakan? Rehabilitasi yang Ya gitu, jadi rehabilitasi itu yang penting kita udah nggak ketergantungan. Kalau misalnya dia terjerat kasus narkoba 2 kali itu kembali pada dirinya sendiri dan lingkungan. Jadi kenapa orang bisa terjerat kasus narkoba ya karena lingkungan juga. Misalnya stres, habis itu dia butuh suatu hal yang meredakan stresnya. Nah itu bisa konsumsi alkohol, habis itu nikotin dalam rokok itu juga membuat tubuh menjadi lebih rileks. Makanya seorang ketagihan kan, merokok itu ketagihan. Mungkin lanjut aja. Kelompok 1 dan 2. Di bagian belakang itu ada nilainya. Ada penilaian antar anggota. Di belakang tuh kebebasan mengungkapkan pendapat, kerjasama dan keaktifan ya bagian belakang. Nah itu dinilai ya. Kedua kelompoknya poin paling tinggi maksimal 3. kasih juga semua. Waktu pengerjaan kurang lebih 10 menit ya. Nanti presentasi satu kelompok aja di tempatnya masing-masing. Jadi kelompok 1 itu menjawab 2 pertanyaan awal.
kelompok 3 menjawab 2 pertanyaan awal, kelompok 4 menjawab 2 pertanyaan akhir. Satu orang aja yang presentasi. Ketua kelompok jangan lupa dinilai ya anggota kelompoknya. Poin maksimal 3. Nilai maksimal. Iya. Kenapa? Kayaknya telat. Kayaknya telat. Oh, itu udah sampai Bapak.